Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tadi setelah kalian persepsi di mana kalian itu sebelum mempelajari judul asam karboksilat dan ester, itu kalian harus tahu dulu apa itu turunan alkana. Kalian sudah tahu turunan alkana dari alkananya sendiri. Di antaranya alkana itu ada metana, etana, propana, dan seterusnya. Nah, itu sudah dipelajari. Kemudian turunan alkana diantaranya ada aldehid, ada keton, ada alkohol, ada eter. Nah, ini yang terakhir mungkin yang akan kita bahas dari turunan alkana ini adalah asam karboksilat atau alkanoat dan ester atau alkil alkanoat. Jadi ini judul merupakan bahasan dari konsep turunan alkana yang terakhir ya. Jadi asam karboksilat dan ester. Kita lanjutkan. Kita bahas satu dulu asam karboksilat. Apa sih sebetulnya manfaat asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya ada asam asetat. Mungkin kalian mengenal cuka. Kalau kalian makan bakso, nanti di sana akan disuguhi cuka supaya asam segar. Ketika makan kita ada rasa-rasa asam. Nah, itu asam asetat, termasuk asam karboksilat. Asam cuka ya, CH3COOH yang pernah kalian pelajari di kelas 11. Kemudian yang kedua ada sitrun. Kalian mengenal mungkin sitrun ya. Pemberi rasa asam pada makanan, pada sirup, pada agar-agar, pada ya ada nutrisari. Kalau kalian suka nutrisari itu biasanya ditambahkan asam sitrat. Kadang asam sitrat juga biasa ditambahkan di kamar mandi. Misalnya kalau dinding-dinding kamar mandi itu coklat, kita kasih taburi dengan citric acid atau asam sitrat ya. Nah, asam sitrat ini merupakan asam karboksilat. Kita lihat nanti asam karboksilat ada gugus fungsinya ya. Kemudian lilin, bahan lilin ya. Lilin itu adalah asam stearat ya, asam stearat. Jadi lilin juga termasuk asam karboksilat. Yang terakhir adalah asam format atau yang dikenal dengan obat pembasmi hama ya, hama tanaman. Biasanya dikasih asam formiat. Nah, ini adalah asam karboksilat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Tetapi di sini kalian akan melihat di sini ada banyak semut ya. Nah, ini semut merah biasanya ada di pohon-pohon. Bisa pohon yang buah-buahan, biasa mangga, bisa rambutan. Kalau rambutan itu banyak yang semut-semut hitam ya. Tapi ini semutnya agak kemerah-merahan. Kalau kalian digigit, maka akan terasa panas. Apa artinya? Ternyata semut ini di dalam moncongnya itu ketika menggigit mengeluarkan satu zat kimia namanya asam formiat. Nah, ini asam formiat. Kenapa di sini asam formiat diberi nama formiat? Karena berasal dari semut merah yang bernama Latin biologinya itu namanya Formica sehingga senyawanya itu diberi nama formiat ya. Nah, kita lihat bahwa HCOOH ini adalah asam formiat yang ada di dalam semut. Ini merupakan asam karboksilat. Nah, kalau kita lihat strukturnya di sini ada HCOOH. Nah, yang mana yang asamnya? Yang asam yang ini nih. Asam yang ini ya. Nah, yang mana karboksilat yang ini nih? COO di sini H. Maka penamaan dari asam karboksilat itu harus menggunakan asam di depannya. Asam gitu ya, asam metanoat. Nah, ini namanya asam metanoat karena C-nya 1 ya. Kalau di dalam alkana kan C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana dan seterusnya ya. Maka di dalam asam karboksilat, ini dalam asam karboksilat khusus ini karboksilatnya, ini asamnya. H itu kan ciri khas dari asam. Asam karboksilat. Jadi di sini H-nya ya. Jadi maka nama untuk asam karboksilat harus ada kata-kata asamnya. Asam metanoat.
atau asam formiat. Formiat itu adalah nama trivialnya, sedangkan nama IUPAC-nya adalah asam metanoat. Lanjut ya, jadi ini adalah ciri dari gugus fungsi karboksilat, asam karboksilat. Nah, Ibu akan memperlihatkan di sini ada Popeye dan bayam. Apa hubungannya dengan asam karboksilat? Kita tonton dulu ya. Di sini ada bayam di dalam kaleng, kemudian dimakan sama Popeye, dan Popeye pun menjadi kuat. Nah, Popeye pun jadi kuat. Nah, lihat ya. Kemudian Popeye ini bisa membangun rumah dengan 2 tangannya. Kemudian terjadilah rumah. Nah, ketika sudah jadi dalam rumah, nah datanglah Olive pacarnya. Karena kecapean, kasih lagi bayam. Karena bayam mengandung zat besi ya. Nah, bayam mengandung zat besi. Nah, kemudian tinju dengan Bruto. Ini Bruto itu lawannya. Nah, kemudian ketika berkelahi, nah kita lihat terus ya. Nah, apa yang terjadi ketika mau ditusuk? Nah, keluarlah bayam ya dari situ. Nah, Olive pun menjerit. Kemudian keluarlah bayam. Nah, bayam. Nanti kita bahas ya. Nah, bayamnya pasti selalu mendadak membuatnya. Oh ya, akhirnya jadi kuat lagi. Kemudian bisa bermain pedang-pedangan dengan Bruto ya. Akhirnya Bruto kalah karena sudah makan zat besi. Kemudian di sini kenapa sih, misalnya kenapa kok di sini bayam itu ada dalam kaleng? Kenapa apa sih dalam kaleng? Karena ini diusahakan bayamnya itu kadar besinya tidak berkurang, kemudian mendadak. Kalau dalam kaleng kan artinya kuat ya. Artinya di dalam bayam ini dikasih semacam pengawet ya, pengawet supaya kuat. Nah, dan dimakannya mendadak ya. Kalau kalian makan bayam, maka kalian memasak dengan benar, kemudian tidak boleh disimpan lama. Karena kalau disimpan lama itu akan keluar yang namanya asam oksalat ya, akan keluar namanya asam oksalat. Asam oksalat itu adalah termasuk asam karboksilat tetapi beracun. Jadi kalau misalnya kalian makan bayam, sudah masak bayam langsung dimakan. Jangan didiamkan sampai berhari-hari. Ketika didiamkan berhari-hari, maka bayam itu akan timbullah asam karboksilat. Asam karboksilatnya namanya asam oksalat, di mana asam oksalat ini sangat beracun ya, berbahaya begitu ya. Nah, ini asam oksalat ini rumus kimianya. Rumus kimianya ini bayamnya berwarna hijau, banyak mengandung zat besi, dan di sini asam oksalatnya ya, H2C2O4. Ini termasuk asam karboksilat di asam karboksilat. Jadi karboksilatnya ada 2. Ada HCOO di sini ada HCOOH. Nah, ini yang disebut dengan asam karboksilat. Ya, asam oksalat. Asam oksalat termasuk salah satu asam karboksilat. Begitu mungkinnya asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kalian tahu manfaat kemudian kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan mempelajari asam karboksilat lebih dalam lagi. Apa sih sebetulnya asam karboksilat? Kita lihat ya. Ini rumus umumnya. Rumus umumnya seperti ini, RCOOH. Nah, gugus fungsinya ini RCOO. Nah, RCOO adalah gugus fungsinya. Kemudian ditambah H ini adalah suatu asam. Jadi RCOOH. Nah, bagaimana rumusnya? CnH2nO2. CnH2nO2 ya. Jadi rumus asam karboksilat itu CnH2nO2. Berarti kalau C-nya di sininya 4, maka H-nya di sini 8, O-nya 2. C4H8O2 dengan rumus ini ya. Hafalkan ya. Nah, apa itu R? R itu alkil. Alkil itu bisa metil, bisa etil, bisa propil, bisa butil, bisa amil atau pentil, heksil, dan seterusnya. Itu alkil. Itu rumus umumnya ya.
Kita lanjutkan. Bagaimana? Mohon maaf tadi ada kepentingan dulu. Di sini perbandingan rumus turunan alkana. Sekali lagi ya, bahwa kita sudah mempelajari alkohol dan eter dengan rumus CnH2n+2O. Kemudian ada aldehida dan keton dengan rumus CnH2nO. Kemudian ada rumus CnH2nO2, itu adalah asam karboksilat dan ester ya. Jadi contoh misalnya begini, C4H8O termasuk yang mana? C4H8O berarti termasuk yang ini, aldehida dan keton. Jadi kalau misalnya ada rumus berapakah isomer C4H8O, nah C4H8O itu termasuk yang mana ya. Jadi kalian jangan sampai tertukar ya di sini karena ada C4H8O2. C4H8O2 itu termasuk ini asam karboksilat dan ester ya. Nah, C4H10O termasuk yang mana? Oh, C4H10O termasuk rumus yang ini. Jadi kalau di sini N-nya 4, H 2 kali 4 tambah 2. Jadi C4H10O gitu ya. Ini termasuk alkohol dan eter. Itu mungkin ya untuk memperlihatkan rumus perbandingan dari turunan alkana ya yang sudah kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan tata nama asam karboksilat. Tata nama asam karboksilat kita lihat ya, ternyata asam karboksilat itu kalau menurut IUPAC itu apabila dibandingkan dengan nama alkana, kalau misalnya dalam alkana C-nya 1 itu metana. C-nya 1 itu metana. Kalau dalam asam karboksilat C-nya 1, COOH kan C-nya 1 tuh ya. Ini asam metanoat, asam metanoat. Kenapa disebut metanoat? Karena asam karboksilat itu dikenal dengan nama alkanoat. Alkanoat, asam karboksilat atau alkanoat ya. Jadi kalau C-nya 1 metana, maka C-nya 1 untuk asam karboksilat, asam metanoat. Jangan lupa pakai asam. Kemudian etana, ya kalau C-nya 2 etana, asam etanoat. Kalau C-nya 3 propana, maka asam propanoat. Kalau C-nya 5 dan seterusnya itu pentanoat dan seterusnya. Pokoknya nanti pertama untuk penamaan asam karboksilat itu harus pakai asam di depannya. Kemudian alkana ditambah oat ya. Kalau misalnya di sini metana berarti asam metanoat. Kalau di sini etana berarti asam etanoat ya. Nah, ini contoh lihat nama IUPAC-nya. Nama asam metanoat. Strukturnya HCOOH ya. Ini kan C-nya 1 metanoat ya, asam metanoat. Rumusnya CH2O2. Yang tadi CnH2nO2 ya. Asam etanoat. Nah, ini C-nya 2 ya. Kemudian asam propanoat C-nya 3 ya dan seterusnya ya. Bisa kalian ini kan. Kalau misalnya 4 butanoat, 5 pentanoat, 6 heksanoat dan seterusnya. Kemudian sama dengan turunan alkana yang lain kayak aldehid dan keton, ada nama trivial dan ada nama IUPAC. Untuk asam karboksilat itu untuk metanoat ya, asam metanoat, trivialnya asam format. Ini yang ada di dalam semut merah ya, dan rasanya sangat panas, kemudian biasanya bengkak kulitnya kalau kena asam format ya. Ditusuk oleh atau digigit oleh semut nanti mengeluarkan asam format sebagai perlindungan karena dianggapnya ada musuh begitu. Jadi dikeluarkanlah asam format. Nah, asam format itu adalah asam yang sangat beracun. Kemudian ada asam asetat. Asam asetat itu asam etanoat nama IUPAC-nya ya. Nah, ini asam yang ada dalam cuka ya. Kemudian asam propionat. Asam propionat atau asam propanoat ini adalah asam karboksilat untuk mengawetkan gandum. Kemudian ada asam butirat atau asam butanoat ya. Jadi trivialnya butirat, asam butirat, nama IUPAC-nya asam butanoat. Nah, ini ada dalam mentega. Mentega suka ada rasa asam-asam itu karena mengandung asam butirat. Kemudian asam valerat. Nah, atau asam pentanoat ya, nama IUPAC-nya asam pentanoat, nama trivialnya asam valerat. Ini ada dalam akar-akaran ya. Kemudian di sini ada asam kaproat heksanoat, asam laurat dodekanoat. Dodekanoat itu sekitar 12 ya. 12 ya. Palmitat, asam stearat ya yang di lilin itu. Kemudian asam oksalat yang ada di bayam dan asam adipat ya. Itu mungkin nama trivial dan nama IUPAC. Yang harus banget
hafal itu adalah nama IUPAC-nya ya. Kemudian di sini tata nama asam karboksilat yang bercabang ya. Nah, di sini ada struktur asam karboksilat di mana struktur asam karboksilat ini menggunakan cabang. Nah, ini ada cabangnya. Tadi yang nggak ada cabangnya ya, sekarang yang ada cabangnya nih. Seperti biasa kalian cari rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya ternyata tentu saja harus mengandung COOH sebagai gugus fungsi asam karboksilat ya. Kita lihat di sini kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, inilah rantai terpanjangnya. Nah, sebagai cabang yaitu yang tidak kena kurungan ini. Kalau yang dikurung itu adalah yang rantai terpanjang. Nah, ini cabangnya. Cabangnya metil ya. Metilnya ada 2. Kita beri nomor. Nah, beri nomor dari sini langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor berapa ada cabang? Nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini asam karboksilat. Ini cabangnya nomor 3 dan nomor 4. Maka kita beri nama. Nama dari senyawa ini adalah asam 3,4 dimetil pentanoat. Jadi jangan lupa asam karboksilat harus ada kata-kata asamnya ya. Jadi bukan 3,4 dimetil pentanoat saja, tetapi di depannya harus ada asam. Asam 3,4 dimetil pentanoat. Itu mungkin ya. Kemudian untuk tata nama selanjutnya ada yang senyawa asam karboksilat itu menggunakan alfa, beta, gamma, delta ya. Ada yang seperti itu. Jadi ada dalam buku-buku tidak menggunakan 2 metil, 3 metil, tidak seperti itu, tetapi menggunakan alfa. Nah, kita lihat ini angka 1, 2, 3, 4, 5 pas di nomor 2 itu alfa. Pas di nomor 3 itu beta, di nomor 4 gamma, di nomor 5 delta. Nah, kita lihat di sini nomor satunya C ada OOH ya. Ingat bahwa di nomor 2 alfa, di nomor 3 beta, di nomor 4 gamma dan di nomor 5 delta. Nah, bagaimana penamaan senyawa ini? Kita lihat. Nomor 1, di sini nomor 2 sudah ada alfa, nomor 3 ada beta, nomor 4 ada gamma ya. Nah, kemudian di sini ada delta. Kita lihat di sini di beta dan di gamma itu ada metil, ada cabang metil. Maka penamaannya menjadi asam beta gamma dimetil pentanoat. Jadi di sini beta itu artinya dia di C nomor 3, C nomor 4-nya adalah gamma ya. Itu mungkin. Jadi di dalam buku-buku ada yang menuliskannya seperti itu. Jadi kalian jangan bingung dan heran gitu. Nah, sebetulnya memang ada peraturannya juga ya untuk penamaan asam karboksilat. Kita lanjutkan. Bagaimana sifat-sifat fisik asam karboksilat? Nah, sifat-sifat fisik asam karboksilat itu diantaranya asam karboksilat mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari senyawa organik golongan lain yang berat molekulnya sebanding. Kenapa gitu? Nah, biasanya suatu senyawa yang mempunyai titik didih tinggi itu hanya dipengaruhi oleh berat molekul, tetapi dipengaruhi juga oleh gaya antar molekul. Antar molekul asam karboksilat ternyata mengandung ikatan hidrogen. Ya seperti air. Air kan sebetulnya harusnya suhunya itu min 18 derajat Celcius sebetulnya. Tetapi kenapa 100 derajat Celcius air? Karena air itu mengandung ikatan hidrogen. Ikatan untuk memutuskan ikatan hidrogen ini diperlukan suhu yang tinggi. Jadi yang dikatakan titik mendidih itu apabila molekul-molekulnya lepas sebagai molekul bebas ya. Molekul-molekul bebas. Nah, ketika ikatannya antara molekul-molekulnya itu kuat karena adanya ikatan hidrogen, maka butuh suhu yang tinggi sehingga asam karboksilat itu mempunyai titik didih yang tinggi. Nah, di sini karena memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dari satu molekul dengan molekul yang lain itu jadi ada dua ikatan hidrogen gitu. Jadi sehingga titik didihnya sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua, kelarutan asam karboksilat dalam air lebih besar daripada alkohol, eter, aldehida, dan keton yang berat molekulnya sebanding. Ya, makanya cuka mudah sekali larut dalam air ya. Kemudian kelarutan asam karboksilat dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul atau seiring dengan bertambahnya rantai atom C.
Kemudian asam karboksilat dengan 1 sampai 4 atom karbon dapat larut sempurna di dalam air. Itu sifat fisik asam karboksilat. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat kimia ya, sifat-sifat kimia. Yang pertama, asam karboksilat dapat mengalami reduksi. Reduksi asam karboksilat dengan katalis litium aluminium hidrida menghasilkan alkohol primer. Nah, sebetulnya reduksi di sini ada yang mengalami adisi. Apa itu adisi? Adisi adalah terputusnya ikatan rangkap ya oleh zat ini nih, LiAlH atau litium aluminium hidrida, sehingga menjadi alkohol yang primer ya. Nah, jadi kalau di sini asam etanoat menjadi etanol ya. Kemudian asam karboksilat mudah bereaksi dengan basa, tentu saja karena asam dengan basa itu akan bereaksi. Ketika asam dan basa bereaksi maka akan menghasilkan garam dan air. Nah, di sini asam etanoat dengan NaOH akan menghasilkan, nah ya ini bukan asam lagi tapi jadi garam ya, natrium asetat ditambah air. Kemudian asam karboksilat juga bisa untuk membuat ester. Nah, nanti kan kita akan membahas ester. Ester itu sebetulnya bisa dibuat dari asam karboksilat dengan alkohol. Jadi asam karboksilatnya di sini etanoat, asam etanoat dengan etanol, maka akan menjadi suatu ester. Ya, jadi ester. Biasanya berbau harum ya, karena ester itu berbau harum. Nah, itulah sifat-sifat dari kimia dari asam karboksilat. Kemudian asam karboksilat memiliki isomer fungsi ya. Tadi kan kita sudah bahas tadi ya, sudah bahas tadi ya, sudah dibahas bahwa asam karboksilat di sini mempunyai rumus CnH2nO2. Nah, asam karboksilat mempunyai CnH2nO2. Di sana isomernya ada isomer ini fungsi ya. Nah, ada isomer posisi. Nah, isomer posisi di sini kita lihat kembali lagi ke sini ya. Jadi bukan di sini bukan isomer fungsi tetapi isomer posisi ya. Isomer posisi. Nah, isomer posisi asam karboksilat C5H10O2. Nah, kita lihat di sini asam pentanoat ya, asam pentanoat untuk C5H10O2 karena C-nya ada 5, pentana jadi pentanoat. Maka rumus strukturnya seperti ini ya. Kita tuliskan dulu secara lurus, kemudian COOH ini asam pentanoat. C. Nah, sini COOH ya, ini asam pentanoat, jangan lupa pakai asam di depannya. Kemudian di sini asam 2-metil betanoat, nanti dijelaskan secara rinci ya. Kemudian di sini ada asam 3-metil butanoat. Asam 3-metil butanoat. Kemudian di sini asam 2-metil butanoat, kemudian asam 3-metil butanoat, dan terakhir asam 2,2 dimetil propanoat. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya seperti ini. Agak lama sebentar ya. Nah, jadi di sini ini untuk isomer asam karboksilat. Untuk isomer asam karboksilat kalian tinggal nuliskan C-nya 5. C seperti itu ya. Kan kalian sudah tahu kenapa hanya 3. Kenapanya hanya 3? Karena C itu punya tangan 4. C udah berikatan dengan C yang di sebelahnya, sehingga tinggal 3 ya, dan seterusnya. Kemudian dibuat COOH. Nah, yang pertama nih. Yang kedua, kalian pindahkan CH3 ini. Kalian pindahkan CH3 ini ke yang C yang punya C ikatan sekunder, C sekunder ya. Kalian pindahkan ke yang C sekunder. Lihat, C sekunder ada berapa? Ini kalau misalnya kita tutup ya, yang C sekundernya kalau misalnya kita tutup begini ya, kita tutup yang ininya, maka yang C sekundernya ada 2, yaitu, nah kalau misalnya tutup seperti itu, berarti ini yang C sekunder dan ini yang C sekunder. Jadi nomor 1, ini 1, 2, nomor 3. Jadi di nomor 2 dan nomor 3 CH3 ini bisa pindah gitu ya. Jadi CH3 akan pindah ke yang C sekunder. Ya, C sekunder itu adalah C yang terikat pada 2 atom C. Nah, ya,
Terus satu lagi ini ada ya. Jadi di nomor 2 1 2 3 4. Jadi si CH3 ini akan pindah ke nomor 2. Ya, kenapa? Karena C-nya di sini sekunder. Jadi CH3 ini yang ini ya, CH3 yang ini. Nah, akan pindah ke C yang sekunder. C yang sekunder tuh yang mana? Yang pertama ini. Ini C sekunder ya. C ini C sekunder. Kenapa C sekunder? Karena dia berada di antara C dan C ya. Jadi C ke sini ke kanan, C ke kiri. Jadi CH3 bisa pindah. Kemudian CH3 bisa pindah kemana lagi? Ke yang ini ya. Ke yang ini nih. Jadi C di sini, ini namanya 1, 2, 3, 4. 2 metil butanoat. Ini 2 metil butanoat. Kemudian CH3 ini bisa pindah lagi ke sini. Bisa lagi pindah ke sini ya. Jadi bisa pindah, kita lihat, pindah lagi ke yang sini. Kenapa? Karena di sini C-nya sekunder juga. Jadi nanti CH3 ini nggak bisa pindah ke sini, ya, hanya bisa pindah ke sini. Jadi hanya 2 pindahnya. Jadi dia bisa pindah 2 kali, yang ke sini dan yang ke sini. Jadi yang ini tadi udah, jadi ke sini ini pindah. Ini kan C sekunder juga. Nah CH3 ini nggak bisa pindah ke sini, nggak bisa pindah ke sini ya, nggak bisa pindah ke sini nih. Kenapa nggak bisa pindah ke sini? Karena ini bukan C sekunder, jelas ya. Nah ini adalah 2 metil butanoat. Ini 3 metil. Ini 3 metil butanoat, ini 2 metil butanoat. Jadi CH3-nya sudah pindah di C sekunder ke nomor 2 dan nomor 3 ya. Kemudian selanjutnya, nah setelah pindah-pindah kan udah nggak bisa pindah lagi ya. Nah, jadi ini simpan lagi di C yang sekunder. Nah, ini pindah lagi ke C yang tersier. Itu setelah sekunder, barulah tersier ya. Itu jadi ini ya, yang ini nih, C yang ini dengan C yang ini nanti bergabung. Nah ya, udah tidak bisa dipindah-pindah lagi. Nah jadi hanya berapa isomer? Untuk ini isomer posisinya ada 4 ya. Nah kalau yang ini namanya 2,2 dimetil propanoat ya. Nah seperti itu ya. Nah kita lanjutkan lagi, kita kembali lagi ke sini. Nah di sini kan ada asam pentanoat. Ini asam 2 metil butanoat. Kenapa CH3-nya pindah ke sini? Karena di sini sekunder. Pindah lagi ke sini, ini juga sekunder lagi gitu ya. Kemudian setelah pindah, nah kita lihat lagi bisa pindah lagi nih, yang satu lagi pindah lagi, yang kedua tapi ke yang tersier. Ya, itu kalau sekundernya udah habis tinggal pindah ke yang tersier, gitu ya. Kita lanjutkan lagi, kita akan lanjutkan dengan materi ester ya. Ester ini dikenal dengan nama alkil alkanoat dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti ini nih, ada dalam sabun ester itu, ada dalam zat aditif makanan, ada dalam parfum, ada dalam essence, ada dalam perekat ya. Nah ternyata ester itu ya maksudnya kalau kalian penghapus juga ya bisa mengandung ester nih. Sabun, itu sabun tuh wangi ya. Nah ciri khas wanginya itu adalah karena adanya ester. Ya, kemudian esen. Kalau kalian beli es krim terus rasa durian, padahal lagi nggak musim durian, nah itu hanya esen saja. Itu juga ester. Jadi ester itu berbagai macam buah-buahan bisa dibikin walaupun tidak menggunakan buah tersebut gitu. Seperti ada ibu suka melihat ada salah satu produk makanan atau produk minuman. Di sana misalnya rasa jeruk, padahal di sana nggak ada jeruknya, tetapi ada semacam ester gitu ya. Kalau misalnya ada yang es krim rasa nanas, nah di sana nggak nanas, tapi etil butanoat disebutnya. Jadi nanasnya nggak ada, cuma etil butanoat. Jadi aromanya segala macamnya mirip nanas ya, mirip nanas. Jadi ini namanya etil butanoat. Terus ada buah pir, rasa buah pir ya. Kemudian ada raspberry ya. Jadi ester ini banyak terdapat dalam buah-buahan, pisang apalagi ya, pisang, oktil asetat jeruk, oktil asetat ya. Terus banyak lagi, bahkan parfum-parfum ada yang berwarna beraroma jeruk, ada beraroma apel, mungkin kalian pernah membelinya ya. Itu adalah ester. Jadi kalau kalian, atau yang disebut dengan essence ya. Jadi kalau kalian beli es krim rasa durian,
Itu sebetulnya bukan durian, tetapi semacam essence ya. Rasa mangga ya. Nah, itu ester juga. Nah, ester juga ini kalau kita lihat di sini ada bunga lavender ya. Ini ada kebun yang begitu indahnya. Di sini ditanami dengan bunga lavender. Nah, bunga lavender terkenal itu di Perancis. Waktu itu dosen ibu waktu itu tinggal di satu asrama. Asramanya itu di sekelilingnya ditanami oleh bunga lavender. Karena di Perancis itu sangat terkenal dengan bunga yang sangat harum baunya ya. Nah, waktu itu apa tuh namanya, asrama putri dan putra itu dipisahkan. Kalau asrama putri itu di sekelilingnya ditanami dengan bunga lavender, sedangkan asrama putra tidak. Ketika malam hari, asrama putri tidak pernah ada serangga yang masuk. Ketika musim panas, biasanya serangga itu keluar ya, kayak nyamuk, apalagi lah banyaklah serangga-serangga. Nah, di asrama putri itu bersih, tidak ada nyamuk. Nah, akhirnya diteliti, ternyata dalam radius beberapa meter, nyamuk itu paling takut dengan bau-bau seperti bunga lavender. Nah, akhirnya dosen ibu itu pulang ke Indonesia, dibuatlah semacam, ya kalau dulu tahun 2020-an lah ya, tahun 2020 itu dibuatlah autan 2002 kalau tidak salah ya, lupa lagi ibu ya. Nah, jadi waktu itu dibuatlah sintetik dari bunga lavender, karena bunga lavender hanya hidup di yang 4 musim ya. Sebetulnya di Indonesia bisa saja tumbuh seperti di Perancis, tapi mungkin dengan perlu perawatan khusus. Kalau bunga lavender itu hanya bisa ada di yang 4 musim ya. Nah, ini senyawanya namanya linalil asetat. Linalil asetat itu adalah bunga lavender. Nah, bunga lavender ini akhirnya dibuatlah semacam kayak lotion yang kayak autan. Sekarang berbagai macam ya itu produk dari nyamuk, obat nyamuk, bisa tidak usah disemprot-semprot. Kalau disemprot-semprot kan berbahaya ya bagi pernapasan kita, tetapi berupa lotion dan tidak merusak kulit sebetulnya, tapi kecuali orang-orang yang alergi. Nah, bunga lavender ini, nah ini strukturnya itu dibuat secara buatan, dibuat oleh ahli-ahli kimia, akhirnya jadilah kalau dulu terkenal dengan namanya autan. Kalau sekarang banyak, ada Sovel, banyak sekali ya produk-produk untuk mencegah nyamuk. Nah, jadi awalnya seperti itu. Jadi ketika di asrama itu tidak ada serangga, ternyata ya penyebabnya ini bau-bau yang agak menyengat, seperti jeruk juga bisa ya. Jeruk juga bisa, kulit jeruk itu sangat menyengat baunya, itu nyamuk paling takut ya, nyamuk paling tidak suka. Jadi bunga lavender itu bunga yang merupakan ester ya, itu bisa dibuat. Nah, jadi bisa dibuat dari linalil asetat. Asetat itu berarti dia mengandung karboksilat. Nah, linalilnya suatu alkil ya. Itu mungkin. Kemudian kita lanjutkan dengan kita mempelajari ester. Wah, sangat berguna sekali karena tadi banyak ya manfaatnya, bisa membuat essence. Misalnya kalian bisa bikin es krim dengan rasa durian, dengan rasa jeruk, macam-macam. Makanya para pengusaha itu memproduksi minuman, tidak usah harus musim-musim mangga, tetapi mangga bisa dibuat dengan cara mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol, akhirnya dihasilkan suatu ester yang berbau harum. Berbau harumnya itu bisa disetting oleh kita, mau bau harum apa, mau bau harum jeruk, mau bau harum durian, buah pir, pisang dan seterusnya. Itu ester ya. Nah, rumus ester sama dengan rumus asam karboksilat ya. Rumus ester itu sama dengan rumus asam karboksilat, diantaranya adalah CnH2nO2. Nah, kita lihat di sini kalau di dalam asam karboksilat itu RCOOH, kalau di dalam ester RCOOR. H-nya diganti dengan R. R itu apa? Alkil. R itu alkil. Ini H-nya diganti.
ya. Jadi RCOOH kalau asam karboksilat, kalau R adalah ester. R itu alkil, bisa metil, bisa propil dan seterusnya ya. Nah, kita lanjutkan untuk tata nama ester. Tata nama ester itu ini sangat mudah. Di antaranya ini kan rumus umum dari ester ya. Rumus umum dari ester tadi kan seperti ini. Nah, rumus umum. Nah, rumus umumnya ya. Ini rumus umumnya. Nah, untuk penamaannya seperti ini. Ini kan alkil. Nah, segini adalah alkanoat. Jadi jangan pakai asam lagi namanya ya. Jadi ini alkil, ini alkanoat. Penamaannya harus alkil dulu. Jadi makanya ester dinamakan juga dengan alkil alkanoat ya. Jadi kalau ada rumus ini, nah ini rumus ester ya. Ini sebagai R, ini juga sebagai R, ini RCOO. Nah, RCOO-nya itu adalah alkanoat, butanoat. Ini kenapa? Karena ada C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Butanoat. OAT-nya yang ini OAT. Kemudian ini alkilnya. Maka namanya adalah metil butanoat. Namanya adalah metil butanoat. Kita beri nama dulu ya. Nah, bentar ya. Jadi namanya metil butanoat ya. Jadi metil butanoat. Jadi ini alkil dulu ya, alkil, ini gugus alkanoat, namanya metil butanoat. Kita lihat ya, coba di sini ada struktur etil HCOOCH3. Kita pisahkan yang mana alkanoatnya. Nah, ini alkanoatnya. Ini metanoat, ini metil. Jadi ini metanoatnya, ini metilnya. Maka nama esternya adalah metil metanoat ya. Ini struktur ini adalah metil, ininya metanoat. Jadi ini metanoat, ini metanoat, ini metil. Nah, kemudian ini kita pisahkan ya, kita pisahkan. Yang ininya ada 4 tuh, 2, 3, 4. Ada COO, namanya butanoat. Butanoat. Ininya ada metil. Ini metil. Jadi namanya metil butanoat, nama esternya ya. Kemudian kalau ada senyawa ini coba lihat. Nah, ini kita pisahkan. Yang ininya kita pisahkan, yang COO-nya kita pisahkan. Nah, kalau C-nya ada 2 itu etanoat. Nah, ininya propil. Maka namanya, nama esternya propil etanoat. Nah, kemudian yang ini ya. Yang ini kita pisahkan lagi COO-nya. CH3COO, ini CH3COO etanoat. Nah, ininya etil tuh, ya. Jadi namanya etil etanoat. Itu cara tata nama ester. Bagaimana anak-anak untuk bertanya nanti kalian tuliskan di forum di Google Classroom ya. Kalau yang bertanya nanti dapat tambahan nilai ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian tata nama ester dengan cabang. Bagaimana kalau ada cabangnya? Tadi kan tidak ada cabangnya. Nah, kita lihat ini udah ada cabang nih. Dalam gugus ininya OAT-nya itu ada cabang di sini nih. Kita pisahkan ini segini. Maka kalian akan tuliskan di sini 1, 2, 3, 2 metil propanoat. Ini khusus ini adalah 2 metil propanoat. Sedangkan ini adalah propil 1, 2, 3. Ini bukan cabang ya. Tuh 2, 3 ini propil. Nah, jadi nama esternya adalah propil 2 metil. Jadi propil 2 metil propanoat. Jadi propil yang ini propil teh. Ini. Nah, ini 2 metil propanoat ke sini ya. Jadi propil 2 metil propanoat itu tata nama ester yang bercabang. Nah, ini lebih rumit lagi nih. Kita lihat. Nah, di sini isopropil. Isopropil itu apabila CC ini C di CH3 di sini ya. CH3 ini isopropil. Kalian akan sudah belajar isoan waktu kelas 11 ya. Nah, nanti kalau kalian ingin bertanya bagaimana isobutil, bagaimana isoamil, kalian bisa lihat di ini. Bisa lihat di forum ya, di Google Classroom. Nah, ini kita lihat, ini adalah OAT-nya. Nah, kita lihat di sini propanoat, di sini ada dua metil nih. Metil, ini 1, 2, 3. 2,2 di metil propanoat. Ini segini.
adalah 2,2 dimetil propanoat. Yang ininya isopropil. Maka nama esternya adalah isopropil 2,2 dimetil propanoat. Isopropil 2,2 dimetil propanoat. Jadi ini isopropilnya, ini 2,2 dimetil propanoat ya. Itu ya tata nama ester dengan cabang. Kemudian kita lanjutkan dengan isomer. Kita lanjutkan dengan isomer ya. Nah, kalian masih ingat isomer itu apa? Isomer itu adalah strukturnya berbeda tapi rumusnya sama. Kita lihat di sini rumus C5H10O2 itu sama dengan rumus yang mana nih? Sama dengan rumus yang ini ya, asam karboksilat. Jadi asam karboksilat dengan ester itu punya rumus yang sama yaitu CnH2nO2. Nah, gitu ya. Jadi kita lanjutkan, bagaimana kalau isomer ester C5H10O2? Ternyata senyawa C5H10O2 ini sebagai ester itu ada sekitar berapa isomer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 isomer. Khusus untuk ester saja. Nah, seperti apa pengerjaannya nanti kita lihat bahwa di sini coba kita lihat yang ini ya. Isomer sebentar ya. Agak lama nih. Ibu linkkan ke isomer seperti apa pengerjaan isomer begitu ya. Nah, jadi untuk isomer ini sambil menunggu untuk isomer ini kita utamakan yang ini dulu, yang ada H-nya dulu di sini ya. Jadi yang ada H-nya. Nah, ini ya. Nah, contoh ya ini. Nah, untuk strukturnya yang pertama kita simpan dulu H di sini. HCOO. Maksudnya supaya C-nya sebagai meta, ya metana atau metanoat karena sudah ada OO-nya. Nah, di sini kan sudah 1, tinggal 4, nambah 4 ke sini. Jadi akhirnya menjadi 5. C-nya 5, hanya 10, O-nya 2. Nah, ini namanya apa? Butil metanoat. Tadi sudah belajar tentang penamaan. Kenapa butil? Di sana C-nya ada 4. Ini sebagai alkil, ini sebagai OAT ya. Jadi yang alkilnya kebetulan ada 4, maka butil. Kalau ini metanoat, jadi butil metanoat. Kita lihat dari struktur ini ya, mana yang punya ininya sekunder apa? Punya C sekunder. Yang punya C sekunder kalau misalnya ini ditutup ya, ini ditutup nih. Misalnya ini ditutup, yang ini nih, yang ini ditutup ya. Ini kan harus pindah nih. Ini pindah akan ke yang C yang ini dan C yang ini. Kenapa? Karena C di sini sekunder. Nah, coba lihat tuh ya. Jadi bukan C yang sini tapi C ke sini, nanti akan C ke sini. Akan pindah. Nah, ini namanya apa? Ini isobutil. Tadi isopropil ya. Kalau ada 3, satu cabangnya itu propil. Kalau di sini ada 4, satu cabang. Nah, ini isobutil. Jadi isobutil metanoat. Kemudian struktur selanjutnya si CH3 ini akan pindah ke yang C sekunder berikutnya gitu ya, yang ke sini. Nah, namanya adalah ini di sini kan 1 metil, di sini propil kan harus berupa alkil. Metil, 1 metil propil metanoat ya. Jadi untuk gugus ini aja sudah ada 3 ya untuk pindah-pindahnya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini kan H, ini CH3 pindah ke belakang. CH3 pindah ke belakang menjadi etanoat ininya. Kemudian di sini ada propil ya. Propil etanoat. Jadi yang ininya propil, yang ininya etanoat. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini yang ini pindah ke C yang sekunder. Nah, C yang sekunder yang ini kan. Kalau ini yang pindah, maka akan pindah ke sini. Kan ini udah di sini ya. Nah, CH3 ini akan pindah ke sini. Pindah ke sini menjadi ini. Nah, ini isopropil, ini etanoat ya. Kemudian ini tidak bisa dipindah lagi. Lanjut. Nah, setelah C-nya 1 yang pindah, sekarang C-nya jadi 2 di sini. Setelah COO ya, itu C-nya pindahkan lagi ke belakang. Jadi ini pindahkan lagi ke belakang menjadi ini etil, ini propanoat ya. Jadi ini etil, ini propanoat. Jadi C-nya tetap 5, hanya 10, O-nya 2 ya. Jadi itu yang disebut dengan apa?
yang disebut dengan isomer. Nah, tadi kan C-nya ada 3, ada 2 nih. Nih, C-nya ada 2 nih ya. Setelah C ini ada C-nya ada 2, kemudian lanjut C-nya menjadi 3. Tah, 1, 2, 3. Nah, ini namanya kan harus alkil dulu, ini metil. Ya, tadi itu nah jadi seperti ini. Jadi ini metil, ini butanoat karena C-nya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi metil propanoat. Butanoat ya. 1, 2, 3, 4. Metil butanoat harusnya ini nanti kita rubah ya. Metil butanoat. Metil butanoat. Nah, kemudian yang di sini nih ya, itu bisa pindah C-nya ini pindah ke yang C sekunder. Nah, ini C sekunder kan. C-nya berikatan, dua tangannya digunakan untuk berikatan dengan C yang ke kiri dan C ke kanan. Jadi akan pindah ke sini. Kalau tidak ada C sekunder tidak boleh dipindahkan ya. Karena di sini C-nya ada yang sekunder. Nah, maka CH3 ini pindah ke sebelah sini. Jadilah seperti ini. Nah, namanya apa? Kita lihat, buat dulu ininya cabang terpanjang, buat dulu rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang dari COO hanya ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ke bawah juga bisa ya. Nah, ini nomor 2 ada cabang. Cabangnya adalah cabang metil. Jadi 2 metil propanoat khusus yang OAT-nya. Nah, ini di sini ada metil juga. Nah, namanya metil metil 2 metil propanoat. Metil 2 metil propanoat ya. Nah, untuk ini kalau ini tidak bisa pindah lagi ke sana. Kan jadi kalau kita lihat ya di sini mulai dari sini lagi ya. H ini nanti digantikan dengan CH3 yang ujung. Nah, udah ya ini. Nah, ini. Kemudian CH3 ini pindah lagi ke belakang. Nah, ini ya udah jadi C-nya ada 2. Kemudian C-nya pindah lagi ke yang ketiga. Nah, ini nggak bisa pindah lagi ya, karena udah nggak ada ini lagi ya, nggak ada lagi C-nya lagi. Jadi tidak bisa pindah. Inilah yang terakhir. Nah, ketika dihitung isomernya ada 8 ya. Isomernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ini 7, 8. Itu mungkin anak-anak tentang isomer dari C5H10O2 khusus ester ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sifat-sifat ester. Sifat-sifat ester dibagi menjadi 2, ada sifat fisika ester, ada sifat kimia ya. Molekul ester bersifat polar. Apa itu polar? Polar itu di antara senyawanya mempunyai 2 kutub, di mana dengan 2 kutub itu dia bisa larut di dalam air. Karena air polar, maka ester pun bisa larut dalam air. Titik-titik ester terletak antara keton dan eter dengan massa molekul relatif yang hampir sama ya. Jadi titik-titik ester cukup tinggi juga ya. Kemudian ester dengan massa molekul relatif rendah larut dalam air. Kemudian ester dengan 10 karbon atau kurang berupa cairan yang mudah menguap dan baunya enak seperti buah-buahan. Jadi untuk ester bisa dibuat misalnya esen yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya mau bau jeruk maka bikinlah oktil asetat. Seperti itu ya. Yang kedua adalah sifat kimia ester. Yang pertama mengalami reaksi hidrolisis. Jadi ester bisa mengalami hidrolisis dengan reaksi substitusi di mana R-nya pindah ke OH, H-nya pindah ke O ya. Jadi seperti ini menjadi asam karboksilat dan alkohol. Jadi ketika ester mengalami reaksi hidrolisis itu menghasilkan 2 zat. Zatnya adalah asam karboksilat dan alkohol ya. Jadi jika suatu basa, ini kalau misalnya sama basa di hidrolisisnya, jika suatu basa NaOH atau KOH digunakan untuk menghidrolisis ester, maka reaksi tersebut akan sempurna menjadi garam tambah alkohol. Jadi kalau misalnya RCOOR aksen ditambah NaOH, apabila dihidrolisisnya dengan basa, maka akan dihasilkan garam ditambah alkohol. Nah,
apabila direaksikan dengan alkohol, ya garam ini direaksikan dengan alkohol, itu tidak akan bereaksi. Itu sifat-sifat ester. Kemudian selanjutnya, reaksi hidrolisis ini juga digunakan untuk menghidrolisis lemak atau minyak guna menghasilkan gliserol. Kalian untuk sifat-sifat ester yang terakhir ini, kalian bisa membuat sabun yang berasal dari lemak, ya. Nah, sabun yang berasal dari lemak adalah merupakan suatu ester, ya. Jadi suatu ester ini kan ester, tapi esternya ada 3 bentuk ya di sini, CO, ini C17H35 ya. Jadi di setiap C-nya itu ada esternya ya. Jadi ini tuh ester, semuanya ester berupa lemak, namanya tristearin. Apabila ditambah basa akan menghasilkan suatu gliserol. Nah, gliserol atau kita kenal dengan gliserin ya, yang biasa digunakan untuk kecantikan, dijadikan kayak krim-krim untuk kecantikan. Nah, kemudian dihasilkanlah sabun. Nah, kalian bisa membuat sabun dengan cara bisa saja minyak juga bisa digunakan. Minyak ditambah basa nanti akan menghasilkan suatu sabun ya. Nah, anak-anak untuk materi asam karboksilat dan ester ini sampai di sini. Kalian dipersilahkan untuk bertanya di forum. Untuk yang bertanya sebutkan namanya ya, tapi biasanya sudah muncul ya namanya. Kemudian ini pertanyaan ini dari kalian nanti akan dijawab minggu depan karena waktunya mungkin sudah jam 9 ya. Kemudian untuk kesimpulan, jadi kalian harus bisa menyimpulkan dari materi ini ya, dari materi asam karboksilat dan ester ini. Untuk menyimpulkan, kalian langsung saja tuliskan di forum. Nah, di forum kalian tuliskan kesimpulannya, boleh 1, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Kesimpulan terbaik itu nanti Ibu umumkan siapa yang kesimpulannya terbaik. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk latihan kalian lihat di Google Classroom. Kumpulkan hari ini juga sore ya, karena kalian nanti akan mengerjakan pelajaran yang lain. Kemudian Ibu tunggu sampai jam 4 sore ya. Yang latihannya dikerjakan, kemudian difotokan, masukkan ke dalam Google Classroom. Sampai di sini anak-anak, setelah kesimpulan kalian tuliskan di forum, nanti Ibu periksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.